Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Kali ini kita belajar di halaman 79 kepada kegiatan 3. Kita baca dulu perintahnya. Tuliskan sikap yang harus dilakukan di tempat wisata saat seperti pada gambar. Nah, di sini ada gambar yang sedang piknik, sedang makan. Di sini anak-anak perhatikan lagi gambarnya. Di sini ada yang sedang membeli tiket. Di sini ada yang sedang bermain air di pantai. Di sini ada anak yang sedang melihat hewan. Nah, pada gambar satu ini ada yang sedang makan. Kira-kira sikap setelah kita makan, sikap yang harus kita lakukan apa ya? Yaitu membersihkannya dan membuang sampahnya pada tempatnya. Di tempat wisata, setelah kita makan, sikap yang harus kita lakukan adalah membersihkannya kembali dan membuang sampah pada tempatnya. Kedua, di sini sedang membeli tiket. Sikap yang harus kita lakukan adalah mengantri. Kita tulis di sini. Nah, selebihnya anak-anak silakan untuk menjawabnya dengan sesuai pada gambarnya. Sikap apa yang harus dilakukan? Selanjutnya di bagian B, kita baca perintahnya. Beri tanda centang pada sikap baik yang dilakukan di rumah. Gambar pertama ini ada kakak dan adik sedang membersihkan tempat mainnya. Kira-kira sikapnya baik apa tidak ya? Kalau menurut anak-anak baik, silahkan dicentang. Gambar kedua di sini sedang belajar bersama membuat kerajinan. Ini menurut anak-anak sikap baik atau tidak? Jika menurut anak-anak ini sikap baik, silahkan diberi tanda centang. Di gambar ketiga ini ada gambar anak sedang memarahi kucing. Nah, kira-kira sikap ini baik apa tidak ya? Jika menurut anak-anak ini bukan sikap yang baik, tidak usah diberi centang. Pada gambar selebihnya, anak-anak silahkan untuk mengamati kembali sikap yang menurut anak-anak itu baik, silahkan diberi tanda centang. Dan jika menurut anak-anak itu bukan sikap yang baik, tidak usah diberi tanda centang. Selanjutnya di halaman 81, kita baca perintahnya. Buatlah kalimat berdasarkan kata-kata berikut. Kita membuat kalimat dari kata ini ya, berkunjung. Ibu beri contoh, misal Noval berkunjung ke rumah Nanda. Di kata nomor 2, taman bunga. Kita membuat kalimat dari kata taman bunga. Nabila bermain di taman bunga. Nah, anak-anak, seperti itu contohnya. Membuat kalimat dengan kata yang ada di sini. Harus ada kata bercandanya ya di nomor 3 seperti di nomor 2 ini, dan nomor 1 taman bunga. Di sini ada kata taman bunga kan? Nih. Nabila bermain di taman bunga. Nomor 1 juga harus ada kata berkunjungnya. Nopal berkunjung ke rumah
Berarti nomor 3, membuat kalimatnya harus ada kata bercandanya juga dan selebihnya. Di kegiatan 2, lengkapilah kolom berikut. Kita mengamati benda yang ada di pinggir ini ya. Nama benda, nama bendanya apa ini? Tempat sampah. Tempat sampah. Ciri-ciri bendanya adalah, nama bendanya adalah ini tempat sampah. Ciri-ciri benda ini berbahan plastik dan digunakan untuk sampah. Sebetulnya ini ada yang terbuat dari logam dan ada yang terbuat dari plastik. Tapi ibu memberi contoh yang berbahan plastik ya. Dan ini bentuk bendanya adalah tabung. Selebihnya anak-anak mengamati gambar ini. Kira-kira ini nama bendanya apa? Ciri-ciri bendanya seperti apa? Dan bentuk bendanya apa? Lingkarankah? Atau tabung? Atau balok? Atau persegi? Balok atau kubus? Dan selanjutnya juga sama. Nama bendanya apa? Ciri-ciri bendanya seperti apa? Bentuk bendanya apa? Menurut anak-anak ini apa ya? Bentuk bendanya tabung atau balok? Silahkan anak-anak mengamati dan tulis di sini keterangannya. Selanjutnya di halaman 82 kegiatan 3, beri tanda centang untuk sikap yang terpuji. Yang terpuji itu yang baik ya. Saat aku bermain di tempat wisata, aku akan bersikap seperti berikut. 1. Memetik bunga di tempat wisata. Nah, memetik bunga sembarangan itu sikap terpuji apa bukan ya? Kalau menurut anak-anak bukan sikap terpuji, tidak usah dicentang. Nomor 2, tidak membuang sampah sembarangan. Anak-anak menaati aturan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Berarti ini sikap terpuji atau bukan ya? Sikap yang baik atau bukan? Jika menurut anak-anak ini sikap yang baik, silahkan diberi tanda centang. Seperti itu. Selanjutnya pada kegiatan 4, selesaikanlah soal pembagian berikut dengan teliti. Di sini ada pembagian berulang ya. 30 dibagi 5, kita bagi dulu 30-nya dibagi 5 berapa hasilnya? Lalu hasil dari 30 bagi 5 ini dibagikan lagi dengan 3. Ibu beri contoh nih. 30 dibagi 5 dibagi 3. Berapa hasilnya? Kita bagi dulu ya angka 30 ini dengan angka 5. Artinya ingat ya, kalau pembagian itu adalah bentuk sederhana dari pengurangan berulang. 30 dikurangi 5. 30 dikurangi 5 hasilnya 25. Masih ada 5. 25 dikurangi 5 hasilnya 20. 20 dikurangi 5 hasilnya 15. 15 dikurangi 5 hasilnya 10. Masih ada sisa. Kalau masih ada sisa terus kita kurangi ya sampai 0. Kurangi 5, 10 hasilnya 5. Masih ada sisa lagi. 5 dikurangi 5, masih ada sisa 5, kita kurangi lagi 5. 5 dikurangi 5 hasilnya 0. Sudah 0 ya. Nah, angka 30 ini berapa kali pengurangan angka 5? Kita hitung pengurangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 kali pengurangan. Berarti 30 dibagi 5 hasilnya 6. Angka 6 kita tulis di sini. Nah, angka 6 ini kita bagikan lagi dengan angka 3. 6 dibagi 3. Artinya 6 dikurangi 3. 6 dikurangi 3 hasilnya 3. 3 dikurangi 3 hasilnya 0. Sudah habis. Kita hitung angka 6 ini ada berapa kali pengurangan? 1, 2, ada 2 kali pengurangan.
Berarti hasilnya 6 dibagi 3 ini hasilnya 2. Nah, sudah ketemu kan hasilnya? 30 dibagi 5 tadi hasilnya berapa? 30 dibagi 5 hasilnya 6. Kita tulis 6 di sini. Angka 6 ini kita bagikan lagi dengan angka 3. Angka 3 kita tulis di sini. 6 bagi 3 berapa tadi hasilnya? 2. Kita tulis di sini 2. Seperti itu hasilnya. Nomor 2 juga pengerjaannya sama ya. 32 dibagi 4 dibagi lagi 2. Kita bagi dulu angka 32 ini dengan angka 4. Artinya 32 dikurangi 4. 32 dikurangi 4 hasilnya 28. 28 dikurangi 4 hasilnya 24. 24 dikurangi 4 hasilnya 20. 20 dikurangi 4 hasilnya 16. 16 kurangi 4 hasilnya 12. Masih ada sisa, kita kurangi lagi sampai 0 ya. Kurangi 4, 12 dikurangi 4 hasilnya 8. 8 kurangi 4 8 kurangi 4 hasilnya 4. 4 masih ada sisa 4 ya. Kita kurangi lagi sampai 0. 4 kurangi 4 hasilnya 0. Sudah 0. Kita hitung jumlah pengurangannya. Ada berapa kali pengurangan 32 ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kali pengurangan. Berarti 32 dibagi 4 hasilnya 8. 8 ini kita bagikan lagi dengan angka 2, dengan bilangan 2. Angka 8-nya kita tulis di sini ya. 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 sama dengan 8 dikurangi 2. 8 dikurangi 2 hasilnya 6. 6 dikurangi 2 hasilnya 4. 4 dikurangi 2 hasilnya 2. Masih ada sisa 2 ya. Kita kurangi lagi 2. 2 dikurangi 2 hasilnya 0. Sudah 0. Kita hitung pengurangannya ada berapa kali? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kali. Berarti 8 dibagi 2 hasilnya 4. Kita tulis di sini 4. Berarti 32 dibagi 4 hasilnya 8. 8 dibagi lagi 2. 8 bagi 2 hasilnya 4. Kita tulis di sini. 32 dibagi 4 tadi hasilnya berapa? 8. Kita tulis 8. 8 dibagi lagi dengan bilangan 2. Bagi 2 hasilnya berapa tadi? Hasilnya 4. Seperti itu. Selebihnya sama juga ya pengerjaannya anak-anak. Selamat belajar, tetap semangat, tetap jaga kesehatan juga. Semoga anak-anak beserta keluarga tetap sehat, senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.